Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia. Selamat datang di Ihsan Storia, tempat di mana sejarah diungkap dengan perspektif baru. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tapi kunci memahami masa depan. Dari kejayaan peradaban Islam, hingga konflik global yang mengubah dunia, semua akan kita kupas tuntas di sini. Apakah Khilafah Utsmaniyah dihancurkan oleh Barat atau dari dalam? Selama lebih dari 600 tahun, Khilafah Utsmaniyah berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia. Kekhalifahan ini pernah menguasai wilayah yang membentang dari Eropa Timur, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Namun, pada tahun 1924, Khilafah Utsmaniyah resmi dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk, menandai berakhirnya sistem pemerintahan Islam yang telah berdiri selama lebih dari 1 milenium. Pertanyaannya, apakah kehancuran Utsmaniyah disebabkan oleh serangan Barat, atau justru karena kelemahan dari dalam? Mari kita bahas secara mendalam. Faktor internal, kemerosotan dari dalam. 1. Korupsi dan administrasi yang lemah. Pada masa kejayaannya, sistem administrasi Utsmaniyah sangat efektif dan berpusat pada keadilan serta hukum Islam. Namun, seiring waktu, birokrasi Utsmaniyah mulai mengalami korupsi yang parah. Banyak jabatan pemerintahan tidak lagi diberikan berdasarkan kemampuan, tetapi melalui sistem suap dan warisan keluarga. Hal ini menyebabkan banyak pejabat tidak kompeten, yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa peduli terhadap rakyat atau negara. Salah satu sistem yang memperburuk kondisi ini adalah multazim, yaitu pemberian hak pajak kepada individu atau kelompok tertentu yang berjanji untuk mengumpulkan pajak bagi pemerintah. Namun, para pemungut pajak ini sering menyalahgunakan wewenang mereka dan menindas rakyat kecil dengan pajak yang berlebihan. 2. Kemunduran militer, dari pasukan elit ke beban negara. Utsmaniyah dikenal dengan pasukan elit Janissary yang sangat ditakuti. Namun, seiring waktu, Janissary berubah dari kekuatan tempur yang disiplin menjadi kelompok yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Mereka seringkali memberontak jika merasa terancam, atau tidak mendapatkan hak istimewa. Ketika Sultan mencoba memperkenalkan reformasi militer dengan teknologi baru, Janissary menolaknya dengan keras dan bahkan menggulingkan beberapa sultan. Akibatnya, militer Utsmaniyah tertinggal jauh dibandingkan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Prancis, yang telah mengadopsi teknologi baru seperti senapan dan artileri modern. 3. Bangkitnya nasionalisme dan perpecahan wilayah. Pada abad ke-19, ide nasionalisme mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke dalam wilayah Utsmaniyah. Banyak bangsa di bawah kekuasaan Utsmaniyah mulai merasa bahwa mereka bukan bagian dari satu kesatuan Islam, melainkan memiliki identitas nasional sendiri. Di Balkan, negara-negara seperti Serbia, Yunani, dan Bulgaria mulai memberontak dan akhirnya meraih kemerdekaan. Di Timur Tengah, bangsa Arab mulai merasa bahwa mereka hanya dieksploitasi oleh pemerintah pusat di Istanbul. Mereka melihat Utsmaniyah sebagai penjajah, bukan sebagai pelindung Islam. Gerakan ini semakin kuat, dan diperparah oleh provokasi dari Inggris dan Prancis, yang secara diam-diam mendukung pemberontakan untuk melemahkan kekuasaan Utsmaniyah. 4. Ketidakmampuan dalam reformasi dan modernisasi. Pada saat negara-negara Eropa mengalami revolusi industri, Utsmaniyah masih berpegang pada sistem ekonomi tradisional. Beberapa sultan seperti Mahmud II,
dan Abdulmejid I, mencoba memperkenalkan reformasi melalui kebijakan Tanzimat pada abad ke-19, tetapi banyak yang menentangnya, terutama dari kelompok konservatif. Selain itu, pendidikan modern tidak berkembang dengan baik di Utsmaniyah. Sementara Eropa mulai mencetak insinyur dan ilmuwan, Utsmaniyah masih bergantung pada sistem pendidikan lama, yang lebih fokus pada agama dan hukum Islam, tanpa banyak inovasi di bidang sains dan teknologi. Faktor eksternal, intervensi Barat dan Perang Dunia. 1. Utang dan ketergantungan pada negara Barat. Salah satu pukulan terbesar bagi Utsmaniyah adalah masalah ekonomi. Pada abad ke-19, Utsmaniyah mulai banyak berhutang kepada negara-negara Eropa, untuk membiayai pembangunan dan peperangan. Pada tahun 1881, Ottoman Public Debt Administration (OPDA) dibentuk oleh negara-negara Eropa untuk mengontrol keuangan Utsmaniyah. Ini berarti, secara tidak langsung, negara-negara Barat memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Utsmaniyah. 2. Perang Dunia ke-1, awal dari kehancuran. Ketika Perang Dunia ke-1 pecah, Utsmaniyah bergabung dengan blok sentral, yang terdiri dari Jerman dan Austria-Hongaria. Sayangnya, keputusan ini membawa dampak buruk. Setelah kalah dalam perang, wilayah Utsmaniyah dipecah melalui perjanjian Sykes-Picot tahun 1916, antara Inggris dan Prancis. Wilayah Arab dibagi menjadi koloni-koloni di bawah kekuasaan Inggris dan Prancis, sementara Turki sendiri menghadapi ancaman pendudukan oleh pasukan asing. 3. Mustafa Kemal Atatürk dan penghapusan khilafah. Di tengah kekacauan setelah Perang Dunia ke-1, muncul seorang pemimpin militer bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dengan visi sekuler dan nasionalis, ia berhasil mengusir pasukan asing dari Anatolia, dan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Pada tanggal 3 Maret tahun 1924, Atatürk menghapuskan khilafah secara resmi. Ia mengusir khalifah terakhir, Abdulmejid II, dari Turki dan melarang segala bentuk simbol kekhalifahan. Keputusan ini menandai berakhirnya sistem pemerintahan Islam yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Kesimpulan, siapa yang bertanggung jawab? Jadi, apakah kehancuran khilafah Utsmaniyah sepenuhnya akibat serangan dari Barat, atau justru karena kelemahan dari dalam? Jawabannya, keduanya. Dari sisi internal, Utsmaniyah sudah mengalami kemunduran selama berabad-abad karena korupsi, ketidakmampuan militer, gerakan nasionalisme, dan kegagalan dalam modernisasi. Namun, dari sisi eksternal, intervensi ekonomi Barat, Perang Dunia I, dan strategi politik negara-negara Eropa semakin mempercepat kehancuran Utsmaniyah. Barat tidak meruntuhkan Utsmaniyah secara langsung, tetapi mereka memainkan peran besar dalam memperlemah dan akhirnya membubarkannya. Bisa dibilang, Utsmaniyah sudah seperti bangunan tua yang rapuh. Barat hanya memberikan dorongan terakhir agar bangunan itu runtuh. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa belajar bahwa sebuah peradaban tidak akan runtuh hanya karena musuh dari luar. Justru, kelemahan dari dalam adalah faktor utama yang menentukan kehancuran sebuah bangsa. Bagaimana menurutmu? Apakah kejatuhan Utsmaniyah lebih karena faktor internal atau eksternal? Tulis pendapatmu di kolom komentar.